Perkenalkan, nama saya Hendry dan di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya, yaitu sistem informasi reservasi lapangan futsal. Dan di bagian sini itu adalah bagian loginnya, dan di bagian login ini kita bisa mengisi email, password, dan juga mengisi captcha-nya. Ada juga tuh jika kita baru punya akun, kita bisa ke halaman register di sini. Dan di sini juga kita bisa mengisi nama lengkap, alamat email, nomor HP, password, atau juga untuk konfirmasi password beserta dengan captcha-nya. Oke, kita bisa coba login sebagai user. Oke, di bagian sini itu adalah di bagian to dashboard-nya user. Di bagian sini juga ada untuk kata sapa selamat datang. Ada juga ada totalnya tuh ada 4 lapangan futsal, yaitu futsal A, B, C, D, beserta juga dengan deskripsinya, seperti ada tuh panjang lapangan, lebar, dan juga untuk permukaannya. Ada juga di bagian kiri ini ada sidebar-nya, ada sidebar untuk lapangan futsal, reward booking, dan juga logout. Ada juga ada logo dan juga judul dari website ini ya. Oke, kita bisa langsung aja ke daftar lapangan. Di bagian sini tuh ada totalnya ada 4 daftar lapangan beserta juga penjelasannya. Nah, ini juga ada dibukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa beserta juga untuk harganya. Oke, untuk contoh sini saya bakal memilih untuk booking di lapangan futsal B ya. Oke. Nah, di bagian sini itu adalah tuh halaman bookingnya. Ada detail booking beserta juga di bagian kanannya ada untuk ringkasan harganya lah ya. Oke. Oke, di bagian sini tuh kita bisa mengisi tanggal. Saya bakal isinya untuk tanggal hari ini. Dan juga untuk jam mulainya kita bisa pilih dari jam 8, soalnya ini sekarang udah jam 4. 8 lagi jam 6 ya, sampai jam 7. Oke, dan juga untuk harga per jamnya itu 100.000 ya. Dan juga ada metodenya, kita bisa pilih cash, QRIS, GoPay, OVO, dan juga Dana. Oke, bisa sini saya pilih cash. Dan juga ada untuk catatan, ini itu opsional ya, bisa diisi bisa enggak. Untuk ringkasannya udah diisi semua. Untuk durasi 1 jam, untuk lapangannya futsal B, untuk harganya 100.000, pembayaran cash, dan juga untuk total untuk harganya ya. Dan misal di sini juga saya mau saya mau ubah jam selesai sampai jam 8. Apakah ini dia bakal bertambah menjadi 200.000 ya, karena jamnya bertambah. Oke, untuk di bagian tanggal ini, customer itu dia tidak bisa membooking tanggal yang sebelumnya. Jadi itu customer itu cuma bisa membooking tuh tanggal yang sekarang dan juga tuh tanggal selanjutnya. Oke, kita bisa lanjut ke bagian riwayat booking. Salah, ini saya lupa ini ya. Saya lupa untuk konfirmasi, sabar. Oke, lalu kita klik. Nah, ini dia totalnya. Ini dan juga untuk beserta juga untuk harganya juga ya, 200.000. Kita bisa langsung ke riwayat booking. Di halaman sini kita bisa melihat riwayat booking-bookingnya ya, beserta juga ada untuk listnya juga, kita bisa lihat list booking sebelumnya. Nah ini punya kita yang tadi udah kita booking, untuk tanggalnya, untuk jamnya, dan juga ID bookingnya ke-7. Nah, ada juga booking ini juga harus menunggu untuk konfirmasi dari admin dulu ya, untuk bisa diterima atau enggaknya, beserta juga untuk detail-detailnya ini semua. Oke, jika sudah kita bisa lanjut ke bagian admin. Oke, ke bagian admin dulu. Oke, untuk di bagian admin ini dashboardnya sama saja. Ada juga di bagian sidebar-nya nih terdapat permintaan booking,
data booking dan juga data customer ya. Oke, jadi yang pertama ini kita bisa ke daftar lapangan. Ada di bagian sini itu admin itu dapat mengedit data lapangan ini ya. Oke, langsung saja. Nah, ini dia untuk jenis rumputnya, untuk nama lapangannya, untuk ukuran, untuk harga per jamnya, terus ada jam buka, jam tutup, ada juga statusnya, serta juga untuk gambarnya ya. Oke, kita bisa lanjut ke permintaan booking. Di bagian sini tuh adalah permintaan booking yang diproses ya. Nah, ini kan punya kita yang sebelumnya nih. Nah, ada juga tuh untuk kita sebagai admin itu kita bisa menerima atau tolak. Oke, dan misal sini tuh saya ingin menerima ya. Oke. Nah, berarti dia bakal hilang dan juga permintaan booking berhasil dikonfirmasi. Oke. Kita bisa lanjut ke bagian yang data booking ini. Dan ini adalah data booking kita yang tadi. Dan juga dia tuh statusnya udah berubah menjadi dikonfirmasi ya. Jika belum, dia bakalan muncul di proses ini. Oke. Beserta juga ada detail bookingnya, ada juga ada detail untuk pembayarannya. Berarti ini udah lengkap banget. Dan yang terakhir kita bisa ke data customer. Dan di data customernya adalah list-list dari data-data customer kita ya. Nah, di sini ada nama, email, ada juga nomor HP beserta juga filter untuk pencariannya. Oke. Kita bisa lanjut ke bagian super admin. Oke, super admin. Oke, untuk di bagian super admin, dashboardnya masih sama, dan juga di sini ada daftar lapangan, ini juga sama saja. Super admin juga bisa edit, dan juga ada data bookingnya sebelumnya, ada data customer, dan di sini ada ke data admin. Di data admin ini super admin itu bisa melihat datanya admin, juga bisa mengedit dan juga menghapusnya. Oke, lalu kita ke halaman hak akses. Dan di halaman ini, super admin itu bisa memunculkan maupun mematikan fitur-fitur dari admin, super admin itu sendiri, dan juga untuk owner. Nah, misal sini, saya mau super admin itu mematikan data customer. Nah, ini di bagian sini. Lalu kita simpan perubahan, maka fiturnya akan menghilang. Dan jika kita centang lagi dan kita simpan, maka ini datanya bakal muncul lagi. Oke. Dan yang terakhir kita bakalan ke owner, yaitu sabar. Oke. Untuk dashboardnya masih sama, dan juga sini ada untuk laporan booking ya. Di laporan booking ini kita bisa melihat list-listnya. Ada list dari total booking, total pendapatan, booking selesai, dan juga tuh masih prosesnya ya. Oke. Ada juga sini juga ada list-listnya, ada list-list dari bookingnya juga. Dan lalu di bagian sini juga ada filter untuk pencarian datanya ya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai aplikasi saya, maka akan saya tutup. Terima kasih.